Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam perkuliahan matematika bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Pertemuan 7 ya, tanggal 11 tanggal 2 ya, tanggal 3 November. Wow, saya salah menuliskan tanggal. Nah, ada beberapa bahasan yang akan kita bahas dalam sistem persamaan linear ini. Di sini kita akan membahas yang pertama, kenapa disebut sistem linear, sistem persamaan linear. Yang kedua, cara penyelesaian, ada dua yang akan kita bahas. Lalu ada satu materi tentang persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum lanjut ke materi, ada yang ditanyakan terkait materi minggu lalu, yaitu persamaan linear. Jika belum ada yang ditanyakan atau masih bingung apa yang mau ditanya, bisa ditanya nanti di grup WhatsApp. Kita lanjutkan materi yang kita bahas hari ini. Pendahuluan. Kita sudah membahas materi di minggu lalu terkait persamaan dan 2 minggu yang lalu juga ya, terkait persamaan linear dan fungsi juga ya. Nah, di sini kita ada suatu persamaan, yaitu AX plus BY sama dengan C. Kalau di persamaan minggu lalu penulisannya dituliskan sebagai AX plus BY sama dengan 0. Atau yang minggu lalu banget itu penulisannya Y sama dengan AX plus BY plus C lah, seperti ini ya. Karena ini adalah persamaan garis. Ini persamaan garis ya. Maaf agak ini ada ngadat ya. Nah, kalau minggu ini kita menuliskan persamaan yang di atas ini menjadi AX plus BY sama dengan C. Kenapa penulisannya kok beda-beda? Ya, salah satunya, sepengetahuan saya, aslinya sama saja. Bisa dituliskan dalam bentuk Y sama dengan AX plus C, bisa dituliskan dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Tetapi peruntukannya, kalau yang atas ini, penulisan Y sama dengan AX plus C, itu persamaan umum suatu garis ya, karena sistem persamaan linear itu persamaan garis. Lalu kalau misalnya yang bawah ini, yang ini adalah bentuk dari fungsi kendala. Nah fungsi kendala yang ini ya, seperti itu. Atau constraint. Nah, keperluannya di situ, yaitu fungsi kendala. Kita lanjut. Cek monitornya terlihat nggak di sana? Tadi agak ini nggak? Saya ulangi ya. Nah, di sini ada fungsi kendala sehingga penulisannya dibuat menjadi AX plus BY plus C. Lalu dalam
penulisannya di ekonomi dan bisnis itu penulisan ini dalam ekonomi ya suatu permasalahan ternyata ditulis tidak cuma satu permasalahan fungsi kendalanya ada banyak. Nah, maksudnya bukan banyak ya tetapi lebih dari satu. Nah itu dalam materi ini dinyatakan fungsi kendala ini sebagai persamaan linier ya suatu sistem persamaan linier ya karena ada banyak ya lalu ada cara banyaknya persamaan dan variabel dapat dilihat jika terdiri dari m persamaan dan n variabel ya maka dinyatakan sistem persamaan linier ini adalah sistem M dikali N. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada apa namanya? 3 gambar di sini yang menyatakan dari suatu persamaan linear. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama yang sebelah kiri yang ini. Ini adalah gambar A yaitu ketika di sini persamaan 1 yang ini bentuknya seperti ini atau bentuknya sebentar ya kita lanjutkan dulu. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Model di gambar A ini tidak selalu bentuknya persamaan 1 atau persamaan 2. Yang persamaan 1 itu bentuknya positif, ini gradiennya yang ini positif yang naik. Kalau yang persamaan yang ini turun, tidak selalu bisa dua-duanya positif, bisa dua-duanya negatif, atau persamaan 1 dan persamaan 2 antara gradien positif dan negatif. Yang artinya kedua persamaan ini atau beberapa persamaan dari sistem persamaan linear ini gradiennya tidak sama. Sekali lagi, gradiennya tidak sama. Ketika gradiennya tidak sama, maka akan membentuk gambarnya mirip seperti ini. Yang artinya membentuk satu titik potong. Ketika gradien dari garis-garis ini tidak sama, akan membentuk titik potong di sini, contohnya. Ya. Nah, membentuk titik potong. Nah, titik potong ini salah satu kemungkinan penyelesaian. Walaupun kemungkinan penyelesaiannya itu ada beberapa kemungkinan, tetapi titik potong ini salah satu kemungkinan dari hasil atau kalau di matematika itu sebutannya titik ekstrim ya, titik yang dicurigai bahwa ini daerah yang kita cari, ya, seperti itu. Penyelesaian yang kita cari. Oke, lanjut ada gambar kedua di sini yang B. Oke, gambar yang B ini menunjukkan bahwa ada 2 garis, yang garis persamaan 1 ada di atas, garis persamaan 2 ada di bawah. Di sini terlihat bahwa garis 1 dan garis 2 adalah sejajar. Oke. Artinya kalau kita menyelesaikan suatu sistem persamaan linier dari persamaan linier 1 dan persamaan linier yang kedua, tetapi sejajar yang dalam hal ini gradiennya sama dengan gradien persamaan 1 sama dengan gradien persamaan 2, tetapi nilai naik turunnya si garis ini ya, ini tidak sama, artinya dia sejajar. Oke. Yang hasil penyelesaiannya adalah tidak ada penyelesaian. Jadi sistem persamaan linear ini yang dengan bentuk seperti ini tidak memiliki hasil atau memiliki penyelesaian. Oke, seperti itu. Ada satu lagi yang sebelah kanan. Di sini yang C
garisnya persamaan 1 dan persamaan 2 di sini garisnya berhimpit. Oke ya, berhimpit. Kalau misalnya di teori minggu lalu yang kita pelajari bahwa suatu garis berhimpit itu ketika kalau di buku ya, M1 dan A0 dan B0 sama, A1 dan B1 sama, atau A dan A1, intinya yang sini A0 dan B0 ini, atau A1 dan B1 ini semuanya sama, A0 dan B0 sama, A1 dan B1 sama, ini gradien ya. Nah, itu artinya gradiennya sama dan di sini konstantannya nilai C-nya sama. Sehingga garisnya berhimpit. Oke. Dalam sistem persamaan linear, arti berhimpit ini apa? Berarti penyelesaian dari sistem persamaan linear yang garisnya berhimpit itu memiliki penyelesaian yang tak hingga banyaknya, yaitu sepanjang garis ini. Sepanjang garis ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear yang kita cari. Nah, itu keterangan dari gambar A, B, dan C. Oke. Yaitu di mana gambar A, sambil mengulang, di mana gambar A memiliki terdapat garis yang saling berpotongan. Artinya gradien 1 tidak sama dengan gradien 2. Oke. Mana ya? Insert simbol tidak sama dengan M2. Oke, seperti ini. Artinya memiliki satu penyelesaian. Oke, kalau gambar 2, terdapat garis yang sejajar. Oke, artinya tidak memiliki penyelesaian. Oke. Yang ketiga, gambar C tadi, terdapat garis yang bukan terdapat ya, garisnya itu sejajar, langsung aja. Ini garisnya berhimpit sehingga berhimpit artinya memiliki banyak atau tak hingga penyelesaian di sepanjang garis. Oke, ini yang keterangan dari gambar ini ya. Oke, lalu kita masuk ke cara menyelesaikan sistem persamaan. Oke, ya boleh. Kalau yang kameranya mau dimatiin, boleh. Kalau takut sinyalnya susah ya, boleh. Oke. Nah. Mana tadi? Oke, ini. Nah, yang selanjutnya adalah cara menyelesaikan suatu permasalahan. Ada yang akan kita bahas di sini adalah metode eliminasi, lalu metode substitusi. Nah, sebenarnya ada satu metode lagi campuran, atau ada menggunakan metode ini grafik. Oke, kalau di buku ada nggak ya? Sebentar, saya cek dulu. Sepertinya
tidak ada. Nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa mencoba untuk menggunakan metode grafik di sini. Oke, kita lanjut. Ada metode eliminasi, langsung saja menggunakan contoh soal. Yang intinya metode eliminasi adalah sesuai artinya, yaitu mengeliminasikan satu variabel dari dua variabel ini, lalu menghasilkan nilai dari variabel yang tidak dieliminasi. Oke, runtutan caranya adalah yang pertama, tulisnya dulu atau eliminasi dulu ya? Oh, eliminasi dulu berarti kayak di sini. Oke, saya menggunakan Microsoft Word di sini. Jawab. Oke, jawab. Nah, di sini ada beberapa langkah. Oke, langkah satu. Langkah satu, memilih variabel yang akan dieliminasi. Oke. Nah, saran saya dalam memilih variabel yang akan dieliminasi ini ada beberapa bentuk yang kita sarankan. Yang pertama, misalnya dalam mencari mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu, itu saran saya mencari koefisien dari variabel ini yang sama-sama, kalau bisa sama, kalau tidak sama kelipatannya. Contohnya di sini, ini 3x, ini 2x. Tidak kelipatan dan tidak sama. Oke, tidak sama, begitupun tidak kelipatan. Kalau ini 2y dan 4y. Berarti di sini tidak sama, tapi kelipatan. Nah, saran saya ini. Kalau misalnya untuk mencari yang lebih cepat. Oke, itu dulu. Kita taruh di sini. Oke, agak ngeheng. Kok malah foto yang lain? Oke. Nah, ini. Oke, setelah kita menentukan, lalu langkah 2. Oke. Kalikan persamaan 1 dan 2 dengan pengali yang menghasilkan koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan, menghasilkan variabel yang adalah menghasilkan nilai yang sama pada koefisien. Nah, di sini kan kita yang pertama menghilangkan y ya. Berarti kita lihat 2 dan 4. Nah, kita akan mengalihkan dua persamaan ini dengan suatu nilai yang menghasilkan koefisien pada y, variabel y ini adalah sama. Oke, di sini oke. Kita kalikan dengan nilai supaya apa namanya? Sama, berarti di sini ini 2, ini 4. Kita bisa menjadikan 4 ya. Berarti 2-nya kita kalikan 2. Oke, kali 2. Yang bawah nggak usah dikaliin ya, artinya kali 1. Oke. Sehingga menghasilkan
hasil yang, oke, saya copy saja, ditaruh di kanan. Oke, menjadi, bentar. Berarti semuanya, ini dalam satu persamaan ini semuanya dikali 2. 6x dikali 2, 3x dikali 2 menjadi 6x, min 2y dikali 2 menjadi min 4y, lalu 7 dikali 2 menjadi 14. Karena yang bawah ini tidak dikalikan, karena dikalikan 1, ya sama aja ya, nggak dikalikan, sehingga hasilnya tetap sama. Lalu mereka dikurangi. Ya. Dikurangi atau ditambah. Nah, di sini kita lihat sekarang ini negatif 4y, ini positif 4y. Di sini ada penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita contohkan di sini kalau dikurangi ya. Misalnya di sini dikurangi. Berarti min 4y dikurangi plus 4y. Artinya min 4y, min 4y artinya min 8y. Malah tambah banyak, nggak berkurang. Kalau kita jumlah, oke, kalau kita jumlahkan, maka min 4y ditambah 4y. Punya utang 4, bayar 4. Oh, berarti lunas. Oke, berarti di sini jawabannya 0. Oke, sehingga kita bisa menuliskan di sini yang ininya 0, tinggal 6x ditambah 2x menjadi 8x. 8x lalu sama dengan 14 tambah 10 menjadi 24. Oke. Artinya di sini 24 adalah maaf. Oke. Artinya 8x adalah 24. Sehingga untuk mengetahui nilai x-nya supaya menjadi 1, berarti 24 ini dibagi 8. Oke. Oke, saya tulis ulang supaya rapi. Oke. Berarti ini dibagi 8 dan 24 pun dibagi 8. Oke. Hasilnya 8 dibagi 8 sama dengan 1x, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Artinya di sini x sama dengan 3. Oke. Lalu ada dua yang kedua, metode eliminasi kan ini baru diketahui nilai x-nya. Kita mengulangi langkah seperti langkah pertama ini. Oke. Bukan langkah pertama ya. Langkah yang tadi yang kita lakukan di sini. Ini sudah selesai. Tadi langkah-langkahnya tidak ditulis ya. Langkah 3. Jadi setelah dikalikan, tambahkan atau kurangi sehingga variabel yang akan kita hilangkan sama dengan 0. Oke, langkah keempat. Oke, bukan selesai kan ya, disederhanakan persamaan yang ada. Oke. Nah, ini untuk nilai X. Sekarang kita melakukan hal yang sama untuk nilai Y. Nah, kita kasih keterangan ya. Menghitung nilai X. No. Menghilangkan
variabel Y. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menghitung nilai Y atau menghilangkan variabel X. Oke. Saya tulis persamaannya dulu karena supaya cepat nulisnya. Ya, yang pertama 3X min 2Y dan sama dengan 7 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 10. Kita akan menghilangkan X-nya. Kita perlihatkan dulu. Kita lihat bahwa di sini koefisien dari X adalah persamaan 1 itu 3, persamaan 2 itu 6. Kita cari KPK dari 3 dan 6. Kita mengetahui bahwa KPK 3 dan 2 maksudnya KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Sehingga untuk menjadi 6, 3 dikalikan 2 dan 2 dikalikan berapa supaya 6 menjadikan dikalikan 3. Berarti persamaan yang 1 dikalikan 2, persamaan yang 2 dikalikan 3. Oke, sehingga 3X min 2Y sama dengan 7 dikalikan 2 menjadi 6X min 4Y sama dengan 14. Lalu 2X plus 4Y sama dengan 10 kita kalikan 3 menjadi 2X kali 3 menjadi 6Y. 6X maksudnya, maaf. 6X 4Y dikali 3 menjadi 12Y. Tandanya tetap ya karena dikalikannya positif. Lalu 10 kali 3 menjadi 30. Oke. Pak ini enggak lurus ya. Kita luruskan. Lurus. Oke. Lalu kita selesaikan. Di sini dapat 6. Biar negatif jadi biar 0 dapat. Ternyata dikurangi. Oke. Jadi 6X dikurangi 6X sama dengan 0. Oke, saya tulis saja di sini secara terang-terangan. Oke. 4 min 4Y dikurangi 12Y. Negatif kurangi negatif nanti hasilnya negatif ya. Oke. 4 dikurangi min 4 dikurangi 12 menjadi min 16Y. Oke, sama dengan 14 dikurangi 30 menjadi negatif 16. Oke. Pak, hasilnya negatif. Ya, enggak masalah. Oke, yang langkah selanjutnya ini adalah menyederhanakan ya, menyederhanakan persamaan. Oke. Nah, kenapa ini muncul satu? Oke. Kita sederhanakan, yaitu membagi persamaan ini menjadi, kita lihat di sini, koefisien dari Y adalah min 16, berarti kita bagi dengan min 16 lagi. Oke, kita bagi dengan min 16. Min 16, lalu yang kanan pun, ruas kanan dibagi 16 juga. Min 16 maksudnya. Oke. Sehingga menghasilkan min 16 bagi min 16 sama dengan, oh hilang. Menghasilkan Y sama dengan min 16 bagi 16, 1. Oke, selesai ya. Sehingga didapat bahwa penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X-nya sama dengan, tadi berapa ya? X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Oke, selesai. Oke, biar ada di atas saya.
gini aja ya. Oke, ini. Metode yang kedua adalah metode substitusi. Oke, di sini kita jawab. Oke, jawab. Nah, kita pilih bentuk mana yang akan kita cari. Contohnya maksudnya gini. Substitusi itu dibuat dari satu persamaan dari satu variabel. Misalnya menjadi kita bentuk persamaan satu menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, atau juga persamaan 2 menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kita pilih saja bentuk yang mudah. Oke, di sini terlihat bahwa X-nya nilainya 2, nilai 4 dan nilai 10 ada adalah kelipatannya, sehingga ini lebih mudah. Oke, kita substitusikan ini menjadi X sama dengan saja. Oke, jawab. Oke, jadi seperti ini, 2X, lalu kita intinya arahkan persamaan ini menjadi X sama dengan, otomatis yang pertama misalnya ini, bentuknya kita pindahkan ke ruas sebelahnya, karena tadinya positif pindah menjadi negatif. Oke, lalu di sini X-nya adalah 2, sehingga kita harus membagi semuanya. Nah, saya bagi semuanya aja, jadi bisa nih ya. Oh bisa, jadi 2. Ini maaf saya tidak secara matematisnya kurang benar ya, tapi intinya satu persamaan ini dibagi 2, oke? Oke ya, sehingga menghasilkan 2X bagi 2 menjadi X, 10 bagi 2 sama dengan 5, lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, didapat nilai X sama dengan ini. Nah, ini dari persamaan 2. Kita masukkan persamaan 2 yang sudah kita ubah ini ke dalam persamaan 1. Oke, jangan lupa ya, tadi persamaan 2 masukin ke persamaan 1. Jangan persamaan 2 dimasukin ke persamaan 2 lagi. Oke, nanti ini muter-muter dari persamaan 1. Oke. Nah, di sini substitusikan ke persamaan 2. Oke, persamaan 2 ke persamaan 1. Ini 2, ini 1 ya. Maaf. Oke, kita ke persamaan 1 yang ini. Oke, hasilnya ini. Ternyata nilai X-nya adalah ini. Oke, kita substitusikan. Oke, di sini nilai X-nya pertama kita ganti kurung saja supaya ditambahkan kurung maksudnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu X yang di dalam kurung ini kita ganti menjadi, ini kan X. Dan dari persamaan 2 ini katanya X adalah 5 min 2Y. Ya, kita ganti nilai X yang ada di dalam ini menjadi 5 min 2Y. Oke. Lalu bagaimana Pak selanjutnya? Ya, kita selesaikan secara aljabar, bukan secara adat. 3 kali 5 dan 3 dikali min 2Y. 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang saya tulis di samping dulu. Oke, lalu 3 dikali min 2Y menjadi min 6Y ya. 6Y. Oke, karena sudah dihitung ini kita hapus. Nah, oke. Persamaan ini kita sederhanakan lagi. Di sini ada Y, ada Y. Menjadi min 2Y, min 6Y menjadi min 8Y. Oke, kita pindahkan saja yang tidak ada Y-nya ke sebelah kanan. Oke. Menjadi, sebentar komputernya agak ngeheng. Oke. Menjadi 15 pindah ke kanan menjadi positif jadi negatif. Oke ya. 8, 15 ya.
Nah, lalu kita sama-sama, oh ini sederhanakan dulu, 7 dikurangi 15 menjadi min 8, sehingga kedua ruas ini kita bagi dengan 8. Ya, ini yang agak benar ya. Min 8, yang kanan juga dibagi min 8. Oke, lalu hasilnya sama dengan Y. Y sama dengan min 8 bagi min 8, 1. Oke, untuk satunya sama Y sama dengan 1. Lalu untuk langkah kedua, sama, posisi caranya seperti ini. Yang pertama, kita substitusikan dari persamaan 2 atau persamaan 1 terlebih dahulu, lalu ke persamaan 2. Oke, ternyata nilai Y-nya sama ya dengan hitungan yang contoh menggunakan metode eliminasi. Ya, harus sama. Kalau beda berarti hitungannya beda. Oke. Berarti untuk menghasilkan nilai Y-nya, kita harus mensubstitusi nilai X. Saya pengen dari persamaan 2 saja ya, seperti ini. Kita coba, tidak usah menggunakan persamaan 1 terlebih dulu. Oke, di sini saya mencari nilai Y terlebih dahulu. Ini yang di sini mencari nilai X. Mencari nilai X. Dengan persamaan yang ada di sini dibuat menjadi harusnya Y sama dengan ya. Jadi di sini 4Y 2X-nya pindah kanan jadi min 2X. Lalu kita bagi persamaan ini menjadi oke. Maaf ada kesalahan teknis. Ya, kenapa ini? Nah, seperti ini. Karena Y-nya 4, berarti ini dibagi 4. Saya menghasilkan Y sama dengan 10 bagi 4 menjadi 5/2 ya. 5/2. Ya udah 10/4 min 2 X-nya dibagi 4. 10. Oke. Nah, ini kita tulis saja dibagi 4 lah. Oke. Oke, kita lanjutkan video ini ke video berikutnya ya. Oke.